dengan Kahajak Ate. Alur pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun. Apabila terdapat kesulitan pengoperasian aplikasi Satu Sehat, silakan datang ke Puskesmas Bereng dan jangan lupa membawa KTP dan kartu keluarga. Pengunjung akan langsung diarahkan ke paket pemeriksaan kesehatan sesuai dengan yang sudah dipilih. Berikut ini contoh beberapa pemeriksaan atau screening kesehatan dewasa. Pemeriksaan umum. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan gigi dan mulut. Pemeriksaan Catin, KB, dan pemeriksaan IPA. Setelah semua tahapan pemeriksaan selesai, maka pengunjung akan dibacakan oleh dokter hasil dari semua tahapan pemeriksaan. Kami tunggu kedatangan Anda di Puskesmas Bereng. Pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun. Salam Indonesia Sehat. Berikut informasi kontak Puskesmas Bereng. Selamat datang di Puskesmas Bereng, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Puskesmas ramah anak. Puskesmas Bereng memiliki visi mewujudkan masyarakat di Puskesmas Bereng yang mandiri untuk hidup sehat. Puskesmas Bereng merupakan puskesmas ramah anak yang memberikan hak anak sesuai dengan kebutuhan, diantaranya hak tumbuh kembang anak dalam kesehatan mulai dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Yang pertama, mempersiapkan ibu dengan persalinan yang aman. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif yang dimulai dari sejak dini, imunisasi menyusui dini atau IMD. 3. Imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang balita. 4. Pemenuhan asupan gizi yang optimal.
5. Pemeliharaan kesehatan bagi anak yang mengalami kelainan. 6. Deteksi stimulasi dini intervensi tumbuh kembang anak. 7. Pemantauan tumbuh kembang anak SD. 8. Kesehatan reproduksi remaja dan upaya kesehatan lainnya, misalnya perlindungan anak dari narkoba dan AIDS. 10. Hak anak yang harus diberikan untuk anak. Kita berdasarkan konversi hak anak. Yang pertama, hak untuk bermain. Kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. 6. Hak untuk mendapatkan makanan. 7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan. 8. Hak untuk mendapatkan rekreasi. 9. Hak untuk mendapatkan kesamaan. 10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Adapun fasilitas yang tersedia di puskesmas diantaranya yaitu ruang pemeriksaan umum, ruang kesehatan gigi dan mulut, ruang kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan ibu hamil, serta ruang bersalin. Dan terdapat juga ruangan imunisasi untuk bayi, calon pengantin, dan ibu hamil. Kemudian ada juga ruangan konseling gizi dan MTBS, ruang laboratorium, ruang farmasi atau ruang pelayanan obat, serta ruang bermain anak. Pelayanan lansia. Kami juga mempunyai inovasi yakni pojok baca yang berdekatan langsung dengan tempat bermain anak. Fasilitas penyandang disabilitas. Puskesmas Bereng juga berhasil meraih piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan juga kawasan bebas asap rokok di lingkungan puskesmas dan lintas sektoral. Kami juga memiliki ruang promkes sekaligus ruang konseling, ruang menyusui yang nyaman, dan Puskesmas Bereng juga memiliki pengolahan limbah medis dan infeksius yang bekerja sama dengan perusahaan pemusnahan barang infeksius, serta sarana sanitasi. Dengan didukung SDM yang terlatih dan bersertifikat. Berikut ini juga ada pelayanan di luar gedung. Sebagai Puskesmas Ramah Anak, kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, dan kami juga siap menjadi puskesmas terdepan di Kabupaten Pulang Pisau. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Billy. Saya bertugas di Puskesmas Bereng, Kabupaten Pulang Pisau. Puskesmas Bereng memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 3 desa dan 2 kelurahan. Desa Buntoy dan Kelurahan Kalawa termasuk wilayah pinggir sungai dari Kecamatan Kahayan Hilir. Waktu tempuh warga menuju puskesmas induk cukup jauh, melewati jalan yang rusak parah serta harus menyeberangi sungai. Yang melatar belakangi inovasi ini adalah tingginya kasus karies di Kabupaten Pulang Pisau, terutama pada anak usia sekolah, usia 6 hingga 7 tahun, yang seringkali sangat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua dan anak tentang pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut, serta makanan dan minuman yang bersifat kariogenik. Dampak karies bagi anak-anak sangat besar, antara lain gangguan fungsi kunyah yang menghambat konsumsi makanan atau pemenuhan nutrisi yang berpengaruh pada proses tumbuh kembang anak, yang berisiko meningkatkan angka kejadian stunting, anemia, gangguan kenyamanan berupa kurang tidur, dan berujung pada menurunnya kualitas hidup anak. Dengan bertambahnya pengetahuan akan kesehatan gigi dan mulut,
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anak akan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Pemirsa SIPK merupakan kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan siswa-siswi kelas 2 dan kelas 3 SD Buntoy dan Kelurahan Kalawa. Di Desa Buntoy terdapat 5 sekolah dasar, sedangkan di Kelurahan Kalawa terdapat 3 sekolah dasar. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyuluhan menggunakan banner dan boneka gigi, serta sikat gigi bersama. Pemeriksaan gigi berkala setiap 6 bulan dan ditindaklanjuti dengan pengobatan di puskesmas. Berikut adalah capaian kegiatan pemirsa SIPK. Dari grafik ini bisa dilihat adanya hambatan siswa yang tidak hadir saat kegiatan diakibatkan oleh cuaca yang tidak mendukung, anak sekolah yang harus mengikuti orang tuanya untuk berkebun, dan juga tidak ada yang bisa mengantarnya untuk ke sekolah. Berdasarkan kegiatan pemirsa SIPK, dapat terlihat angka karies di Kelurahan Kalawa ada 32 siswa karies dari 50 siswa yang diperiksa, dan Desa Buntoy 69 siswa karies dari 133 siswa yang diperiksa. Ini cukup tinggi sehingga diharapkan kegiatan ini juga dapat menurunkan kasus karies dan meningkatkan kesehatan gigi dan mulut terutama di Kelurahan Kalawa dan Desa Buntoy. Kondisi status gizi kurang pada anak sekolah yang masih tinggi erat kaitannya dengan angka kejadian karies, sehingga masih diperlukan intervensi lanjutan untuk menurunkan angka kejadian karies. Demikian video singkat mengenai inovasi kami di Puskesmas Bereng. Besar harapan kami tingkat kesehatan masyarakat di Indonesia semakin meningkat, khususnya kesehatan gigi dan mulut. Di era modern seperti saat ini, di mana gaya hidup yang tidak sehat, pola makan tidak teratur, dan tingkat stres yang tinggi, membuat banyak orang yang terkena penyakit-penyakit kronis, seperti diabetes, jantung, darah tinggi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, screening riwayat kesehatan menjadi langkah penting yang perlu dilakukan untuk memudahkan deteksi penyakit kronis sejak dini. BPJS Kesehatan telah mengembangkan inovasi screening riwayat kesehatan yang dapat Anda akses sebagai peserta JKN di mana saja dan kapan saja. Untuk itu, berikut tutorialnya. Pertama, kunjungi alamat web screening melalui link berikut ini. Atau Anda juga dapat mengakses fitur screening riwayat kesehatan pada aplikasi mobile JKN. Anda akan diminta untuk memasukkan nomor induk kependudukan atau nomor kartu JKN dan tanggal lahir. Setelah itu, akan muncul daftar pertanyaan yang secara otomatis akan menyesuaikan dengan jenis kelamin dan usia. Sehingga jumlah pertanyaan yang muncul dapat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Anda diharapkan mengisi pertanyaan screening riwayat kesehatan sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Setelah selesai menjawab pertanyaan, hasil screening riwayat kesehatan akan menampilkan informasi seperti berikut ini. 1. Jenis penyakit yang berisiko berdasarkan pengisian screening riwayat kesehatan. 2. Informasi untuk melakukan pola hidup sehat atau arahan lebih lanjut untuk melakukan screening kesehatan. 3. Status kepesertaan JKN. 4. Informasi agar status kepesertaan JKN senantiasa aktif. Screening riwayat kesehatan dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Yuk, kita lakukan screening riwayat kesehatan. BPJS Kesehatan. Nak, kapan ya kamu bisa antarin Bapak ke puskesmas? Bapak itu sudah dikerokin, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya? Katanya ada program cek kesehatan gratis buat lansia. Duh, Pak. Cuma masuk angin doang. Aku itu minggu ini lagi sibuk. Udah deh, minggu depan aja deh.
kakek gak diajak ke puskesmas? Nanti kalau kakek kenapa-napa, siapa dong yang mau main sama aku? Jangan tunggu nanti. Yuk luangkan waktu untuk kesehatan orang tua kita. Daftar di aplikasi Satu Sehat sekarang juga. Setelah kami melakukan pemeriksaan, ada risiko penyakit jantung. Jadi, Pak Harun harus mulai menjalani pola hidup sehat ya. Selanjutnya, harap dijaga kesehatan Pak Harun ya Bu. Banyak makan sayur, olahraga, mengurangi konsumsi makan berlemak, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Kalau sudah sehat, kan bisa main sama cucu terus. Terima kasih dok. Mudah-mudahan dianya tidak bosan sama saya. Lagian, saya juga pingin lihat cucu pertama saya nikah. Wah, semoga ya Pak. Terima kasih ya dok. Sama-sama Bu. Sehat-sehat ya. Sehat lebih lama, bahagia bersama. Kenapa ya, Ma? Akhir-akhir ini nyeri di dadaku makin parah. Pak, uang kita habis. Kenapa? Untung cuma mimpi. Kesehatan gratis, jangan ditunda dari pemerintah. Cek kesehatan jangan nunggu sakit. Daripada uang habis untuk biaya pengobatan, yuk cek kesehatan gratis di puskesmas. Sehat lebih lama, bahagia bersama. Sehat lebih lama, bahagia bersama. Di tengah padatnya aktivitas dan cepatnya dunia bergerak, satu hal tetap jadi prioritas utama, yaitu kesehatan kita dan orang-orang tercinta. Namun, mengakses layanan kesehatan seringkali menjadi tantangan. Keterbatasan waktu dan proses yang tidak praktis membuat orang menjadi enggan mengakses layanan kesehatan. Karena itu, BPJS Kesehatan menghadirkan solusi digital yang memudahkan segalanya. Aplikasi mobile JKN, semua ada dalam genggaman. Bagi Anda yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, Mobile JKN menyediakan fitur pendaftaran peserta secara online, penambahan anggota keluarga serta perubahan data peserta seperti jenis kepesertaan, nomor HP, email, alamat, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan kelas rawat. Untuk fitur info peserta terdapat informasi seperti status kepesertaan, nomor kepesertaan, lokasi vaskes terdaftar, kelas rawat, nama peserta, dan tanggal lahir. Cukup dengan beberapa langkah mudah, Anda bisa mendaftarkan diri dan keluarga dari mana saja, tanpa perlu antre. Mobile JKN bukan hanya aplikasi administrasi, tapi juga asisten digital untuk menjaga kesehatan Anda setiap hari. Berikut fitur-fitur unggulan yang mendukung pelayanan kesehatan langsung dari genggaman Anda. Butuh konsultasi kesehatan tanpa harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan fitur konseling dokter di Mobile JKN. Konseling dilakukan secara daring oleh dokter dari fasilitas kesehatan. Tingkat pertama pilihan Anda, cepat dan efisien tanpa harus keluar rumah. Deteksi dini penting untuk mencegah penyakit kronis. Gunakan fitur screening riwayat kesehatan untuk menilai resiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, hingga jantung. Hasil screening bisa menjadi panduan awal dalam menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Saat kondisi darurat, nggak perlu panik. Cukup satu klik pada menu info lokasi vaskes, kamu bisa mencari fasilitas kesehatan terdekat.
Mencari ruang rawat inap terkadang bisa menjadi tantangan. Namun, dengan adanya fitur info ketersediaan tempat tidur, Anda bisa melihat ketersediaan kamar di rumah sakit secara real time. Jangan bingung mencari tahu kapan jadwal operasi tersedia. Fitur info jadwal tindakan operasi memungkinkan Anda melihat waktu dan lokasi tindakan medis yang tersedia. Cek riwayat pelayanan kesehatan di Mobile JKN, juga sudah tersedia fitur iCare. Dengan fitur ini, kita dapat melihat data kunjungan, jenis layanan, diagnosis, hingga resep yang pernah didapatkan. Fitur ini sangat berguna untuk pasien, dokter, maupun fasilitas kesehatan dalam memastikan kesinambungan pelayanan medis. Lupa minum obat? Mobile JKN punya solusinya. Terdapat fitur monitoring minum obat untuk peserta dengan diagnosa penyakit tertentu. Dengan pengingat ini, terapi pengobatan jadi lebih teratur dan efektif. Jaga stamina dan gaya hidup sehat dengan fitur bugar. Fitur ini berguna untuk memantau dan mencatat aktivitas fisik yang kita lakukan, seperti jumlah langkah kaki, denyut jantung, tekanan darah, gula darah, dan saturasi oksigen. Mobile JKN tidak hanya memudahkan Anda dalam mengakses layanan kesehatan, tapi juga membantu Anda dalam mengelola iuran jaminan kesehatan nasional secara praktis dan transparan. Berikut fitur-fitur penting yang bisa Anda manfaatkan untuk urusan iuran hanya dari satu aplikasi. Ingin tahu besaran iuran, virtual account pembayaran, tanggal jatuh tempo, atau status pembayaran? Gunakan fitur informasi iuran dan riwayat pembayaran dan info virtual account. Semua informasi tagihan peserta dapat diakses secara cepat dan akurat. Tertunggak iuran dan bingung harus mulai dari mana? Gunakan fitur Rehab. Ini adalah program rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan untuk peserta yang menunggak lebih dari 3 bulan. Kini, pembayaran iuran jadi lebih ringan dan bisa diatur sesuai kemampuan. Agar tidak lupa membayar iuran tiap bulan, daftarkan diri Anda di fitur pendaftaran autodebit. Pembayaran otomatis bisa diatur melalui rekening bank atau dompet digital yang tersedia. Bayar iuran lebih mudah, tanpa repot dan tepat waktu. Berobat ke layanan kesehatan kini, tak perlu antri panjang atau datang terlalu pagi. Lewat aplikasi Mobile JKN, Anda bisa mengatur waktu kunjungan lebih efisien dan nyaman. Pendaftaran bisa dilakukan untuk kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut pada fitur pendaftaran antrian. Mobile JKN telah menghadirkan berbagai kemudahan layanan, mulai dari kepesertaan, antrean fasilitas kesehatan, hingga pengelolaan iuran dan layanan kesehatan digital. Namun, kami sadar bahwa setiap peserta mungkin masih memiliki pertanyaan, butuh kejelasan lebih lanjut, atau mengalami kendala dalam layanan. Disinilah fitur info serta pengaduan berperan penting. Peserta dapat melihat info seputar program JKN mulai dari pendaftaran, iuran, hingga manfaat program JKN, dan jika terdapat pengaduan mengenai pelayanan kesehatan peserta, juga bisa membuat pengaduan melalui fitur pengaduan layanan JKN. Mobile JKN bukan sekadar aplikasi. Ini adalah ekosistem layanan kesehatan digital yang lengkap dan terus mendengar kebutuhan pengguna JKN. Hai, saya Duta BPJS Kesehatan. Belum lama ini, BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi Mobile JKN agar masyarakat dapat menikmati layanan JKN KIS tanpa perlu datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Cukup diakses lewat ponsel, jadi lebih efisien dan praktis kan? Aplikasi Mobile JKN dapat diunduh pada Apple Store dan Play Store dengan mengetikkan kata pencarian Mobile JKN. Lalu pilih aplikasi Mobile JKN dengan logo seperti ini. Setelah diunduh, Anda dapat menjalankan aplikasi Mobile JKN. Tampilan awal Mobile JKN menyuguhkan 3 pilihan menu, yaitu pendaftaran peserta baru, pendaftaran pengguna mobile, dan login. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Mobile JKN. Fitur pendaftaran peserta baru. Bagi Anda yang belum memiliki kartu JKN KIS, maka Anda dapat melakukan pendaftaran dengan memilih menu pendaftaran peserta baru. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk membaca pernyataan menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian pilih Saya setuju. Maka akan tampil halaman untuk memasukkan NIK atau IKTP peserta yang akan didaftarkan. Masukkan NIK atau IKTP Anda, lalu tekan tombol cari. Maka akan tampil data peserta sesuai dengan yang tercatat pada Dukcapil. Dengan demikian,
Anda siap melakukan pendaftaran peserta baru. Apabila data Anda belum terdapat di Dukcapil, maka Anda harus segera mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa kartu keluarga untuk memperbarui data. Dalam fitur pendaftaran peserta baru, Anda akan diminta untuk mengisi dan melengkapi data pribadi, memilih Vaskes dan Vaskes Gigi. Isi data Anda dengan benar dan lengkap, kemudian masukkan email Anda, lalu tekan tombol Simpan. Nomor verifikasi akun mobile JKN akan dikirimkan melalui email. Buka email Anda untuk mendapatkan nomor verifikasi sebagai penentuan kebenaran data yang Anda masukkan. Kemudian isi nomor tersebut pada pop-up verifikasi pendaftaran alamat email dan tekan tombol verifikasi. Aplikasi akan menampilkan data peserta yang berhasil didaftarkan. Selain itu, sistem secara otomatis akan mengirimkan nomor virtual account kepada seluruh peserta dan keluarga melalui email. Lakukan pembayaran iuran sesuai nomor virtual account Anda melalui mesin ATM, internet banking, maupun tunai, lewat bank dan kantor pos, juga Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Traveloka, fitur GoBills di aplikasi Gojek, dan lain-lain. Saat ini, terdapat kurang lebih 500.000 channel pembayaran, baik itu berupa modern outlet atau PPOB, traditional outlet, maupun perbankan. Maka aplikasi mobile JKN Anda siap untuk diakses. Fitur registrasi aplikasi. Bagi Anda yang sudah mempunyai kartu JKN KIS, Anda dapat memilih menu pendaftaran pengguna mobile. Kemudian isi data sebagai berikut. Nomor kartu JKN KIS, nomor KTP atau NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, email, nomor HP, password, konfirmasi password. Sesuai dengan data yang telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan sebelumnya. Setelah terdaftar, kode aktivasi akan dikirim melalui email, dan Anda sudah bisa login setelah mengonfirmasi kode aktivasi tersebut. Mobile JKN hadir dengan fitur-fitur yang mempermudah Anda dalam menikmati layanan BPJS Kesehatan. Pada menu navigasi terdapat fitur profil yang menampilkan nama, nomor kartu JKN KIS, dan email yang telah didaftarkan. Fitur notifikasi digunakan untuk menampilkan pemberitahuan yang diberikan oleh sistem untuk mengingatkan pembayaran tagihan peserta atau hal-hal yang terkait layanan JKN KIS. Panel menu peserta terdapat 4 fitur, yakni fitur peserta, berisi identitas peserta dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Fitur kartu peserta, untuk melihat foto kartu JKN KIS Anda. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan kartu JKN KIS dalam bentuk digital yang dapat ditunjukkan ke fasilitas kesehatan sebagai pengganti kartu JKN KIS. Fitur ubah data peserta, untuk mengubah data, kelas, Vaskes, dan Vaskes Gigi peserta. Setiap perubahan data yang dilakukan akan selalu membutuhkan verifikasi melalui email atau nomor ponsel Anda. Isi kode verifikasi pada pop-up yang ditampilkan. Jika verifikasi tersebut berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan pemberitahuan. Fitur pendaftaran peserta untuk mendaftarkan peserta baru JKN KIS. Pada panel menu tagihan, terdapat fitur premi, pembayaran, catatan pembayaran, dan cek virtual account. Fitur premi memberikan informasi mengenai tagihan masing-masing anggota keluarga yang terdaftar sebagai peserta mandiri atau bukan pekerja dan total tagihan dalam satu keluarga. Fitur pembayaran menjelaskan tata cara pembayaran iuran melalui channel pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Fitur catatan pembayaran menampilkan secara real-time histori pembayaran premi peserta mandiri atau bukan pekerja, atau iuran dan denda-denda yang telah dibayarkan dengan memasukkan nomor kartu BPJS Kesehatan atau nomor virtual account, lalu pilih tombol Cari. Fitur cek VA atau virtual account digunakan untuk menampilkan nomor virtual account peserta mandiri atau bukan pekerja yang digunakan untuk pembayaran premi peserta. Caranya dengan memasukkan nomor NIK, lalu pilih tombol Cari. Pada panel menu pelayanan, terdapat fitur riwayat pelayanan, screening, dan pendaftaran pelayanan. Fitur riwayat pelayanan digunakan untuk menampilkan histori riwayat pelayanan peserta
yang telah dilakukan pada FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan berfungsi untuk memberikan rating pelayanan FKTP terhadap hasil pelayanan yang diberikan. Fitur screening riwayat kesehatan digunakan untuk peserta dan anggota keluarga terdaftar dalam melakukan screening kesehatan. Jika sudah pernah melakukan screening dan belum lewat 1 tahun, akan tampil hasil screening terakhir. Jika belum pernah melakukan screening atau sudah pernah tetapi sudah lewat 1 tahun, akan masuk menu screening. Anda bisa mendaftar screening riwayat kesehatan dengan menjawab terlebih dahulu pertanyaan terkait riwayat penyakit dalam kolom yang tersedia. Fitur pendaftaran pelayanan hanya dapat digunakan oleh peserta yang fasilitas kesehatan tingkat pertamanya sudah menggunakan sistem pendaftaran antrean dari BPJS Kesehatan. Sebelumnya, pastikan dulu bahwa Vaskes Anda sedang dalam keadaan buka. Setelah itu, isi kolom pendaftaran sesuai poli yang diinginkan. Lalu, Anda akan mendapat nomor antrean. Jika nomor antrean Anda terlewat, Anda dapat mengambil nomor antrean baru. Pada panel menu umum, terdapat 4 fitur, yakni fitur Info JKN yang menampilkan informasi terkait jaminan kesehatan nasional di mana terdapat kategori pendaftaran, hak dan kewajiban, sanksi, dan fasilitas dan manfaat. Fitur lokasi berisi informasi tentang kantor regional, kantor cabang, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang terdekat dengan posisi Anda. Fitur ini terkoneksi dengan GPS dan dapat ditelusuri melalui peta Google. Fitur pengaduan keluhan merupakan layanan pengaduan 24 jam bagi peserta yang ingin menyampaikan keluhan yang terhubung langsung dengan BPJS Kesehatan Care Center 1-500-400. Anda pun dapat melakukan pengaduan keluhan tertulis dengan mengisi kolom yang tersedia. Fitur pengaturan bisa digunakan untuk mengubah kata sandi atau password dan untuk keluar dari aplikasi. Jika Anda keluar, maka aplikasi akan menampilkan halaman login awal. Mari bersama-sama kita download mobile JKN dan nikmati beragam layanan JKN KIS dalam genggaman tangan Anda. Demikianlah petunjuk singkat tentang tata cara pengoperasian aplikasi mobile JKN. Semoga dapat mempermudah Anda semua, para peserta JKN KIS, dalam menikmati layanan JKN KIS. Dengan gotong royong, semua tertolong. BPJS Kesehatan untuk JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Dengan mobile JKN, tidak harus ke kantor BPJS Kesehatan. Sekarang, semuanya ada di genggaman Anda.